Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita di pagi hari ini akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7, firman Tuhan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Puji Tuhan. Kitab Kolose mengatakan bahwa hendaklah kamu hidup di dalam Kristus Yesus. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu, ayat yang ke-6, kata tetap berarti tidak berubah, pantang mundur, hidup selalu bersama dengan Tuhan. Nah, ayat ini berisi nasihat bahwa supaya orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu hendaklah dia tidak hidup dengan suka-sukanya dia lagi. Tidak hidup semau-maunya sendiri, seenak-enaknya sendiri, tapi hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama Tuhan berarti mengikut sertakan Tuhan di dalam segala aktivitasnya, di dalam segala kegiatan kehidupannya sehari-hari, baik dalam mengambil keputusan, di saat bertindak, berpikir, dan lain sebagainya. Hidup dalam Tuhan juga bukan untuk waktu-waktu tertentu saja. Jadi saat kita susah saja atau senang saja kita hidup dalam Tuhan, tapi di saat keadaan apapun kita juga tetap hidup dalam Tuhan. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita, ketika kita sudah ada dalam Tuhan, kita pasti akan berakar. Kita harus berakar. Berakar seperti contoh sebuah pohon, bukan hanya dinilai dari keindahannya pohon tersebut, tapi dilihat dan ditunjang atau ditopang dari akar yang kuat. Bapak Ibu, ketika pohon itu berakar kuat, maka pohon itu tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah tumbang, pasti akan tetap kokoh. Bapak Ibu, begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan orang percaya. Bukan hanya kehidupan kualitas kita dinilai dari bukan hanya seberapa lama kita menjadi orang percaya, tetapi dilihat bagaimana kita bisa berakar dengan Tuhan, bisa kita bertumbuh, bisa kita berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Berakar dalam Tuhan. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Hidup kita perlu dibangun di atas Dia, yaitu kebenaran firman Tuhan, di atas dasar firman Tuhan. Ketika kita punya dasar firman Tuhan, hidup kita pasti kuat. Bapak Ibu, dari kita melihat bahwa kita membangun dasar kehidupan kita di atas firman Tuhan dari kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerima firman itu, sehingga kita akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah. Puji Tuhan. Yang ketiga, hendaklah kamu tetap bertambah teguh. Teguh artinya kokoh, kuat. Jadi apapun yang kita alami akan kita hadapi nantinya, kita harus tetap bertambah teguh, kita harus tetap berdiri kuat, supaya dalam pengharapan kita, supaya iman kita tidak lepas daripada Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, yang selanjutnya, yaitu senantiasa mengucap syukur. Dalam segala hal kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar mengucap syukur, karena ini merupakan salah satu tanda bahwa kita telah bertumbuh, kita telah berakar dalam Tuhan. Hidup kita penuh dengan keajaiban. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kita, mengingatkan kita supaya kita bisa tetap di dalam Tuhan, kita berakar, bertumbuh, lalu kita berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.